Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Al-Habib Rizik dan rekan saya Anissa Sardelina. Baiklah, kami akan menjelaskan ragam PLS dalam persekolahan. Yang pertama, pengertian ragam PLS dalam persekolahan. Pendidikan nonformal adalah kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan belajarnya. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 2. Karakteristik, fungsi, dan tujuan ragam PLS dalam persekolahan. Karakteristik atau fungsi ekstrakurikuler yaitu untuk mengembangkan kemampuan, potensi, dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial dalam kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Terdapat 4 fungsi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan, yaitu yang pertama, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini adalah kegiatan ekskul yang berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan memberikan kesempatan untuk membantu karakter dan pelatihan kepemimpinan. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial adalah kegiatan ekskul yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktik keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan sosial. Yang ketiga yaitu fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini adalah kegiatan ekskul yang dilakukan dalam suasana rileks, mengembirakan, dan menyenangkan, sehingga menunjukkan proses perkembangan peserta didik lebih meningkat dan lebih maju. Yang keempat, fungsi persiapan karir. Fungsi persiapan karir ini adalah kegiatan ekskul berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui program kesiapan karir untuk mengembangkan kapasitas peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan dari PLS di persekolahan. Menurut Nasruddin, kegiatan ekskul memiliki tujuan. Yang pertama, siswa dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan keterampilan mengenai hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia secara utuh, yaitu yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani dan jasmani. Yang kedua yaitu siswa mampu memanfaatkan pendidikan kepribadian serta mengaitkan pengetahuan yang diperolehnya dalam program kurikulum dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, kegiatan ekstrakurikuler ini memiliki tujuan. Yang pertama, mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Yang kedua, mengaktualisasi potensi siswa dalam mencapai potensi unggulan sesuai bakat dan minat yang mereka miliki. Yang ketiga, menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, hak asasi manusia pada diri peserta didik. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan ragam PLS dalam persekolahan. Kelebihannya, yang pertama, belajar mengelola waktu dengan mengikuti kegiatan ekskul. Sobat dipaksa untuk bisa mengatur waktu. Intinya adalah belajar menentukan prioritas. Dengan memiliki banyak kegiatan dan mampu melakukan manajemen waktu yang baik, niscaya kamu akan lebih disiplin, berkomitmen, dan bertanggung jawab. Yang kedua, untuk menyalurkan bakat dan minat termasuk dalam energi dan kreativitas yang kamu miliki. Yang ketiga, melatih banyaknya skill yang dimiliki. Yang keempat, memberikan
ilmu pengalaman berorganisasi. Kelemahannya yaitu mengonsumsi banyaknya waktu, salah-salah bisa membuatmu kehilangan fokus, mengurangi waktu belajar siswa baik di rumah maupun di sekolah. Sangat menguras stamina para siswa, dan karena waktu istirahat mereka digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler, terkadang mengganggu kegiatan belajar siswa di kelas. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Sardelina. Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum, berdasarkan pilihan terdapat dua jenis kegiatan ekstrakurikuler. Yang A, ekstrakurikuler wajib, merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Yang B, ekstrakurikuler pilihan, yaitu program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan minatnya masing-masing. Menurut Suryo Subroto, berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi dua jenis, yaitu ekstrakurikuler rutin, merupakan bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus-menerus, seperti latihan bola voli, latihan sepak bola, dan sebagainya. Yang B, ekstrakurikuler periodik, yaitu bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja, seperti lintas alam, camping, pertandingan, olahraga, dan sebagainya. Prospek masa depan ragam PLS dan persekolahan. Organisasi siswa intrasekolah atau OSIS berada di urutan pertama. Yang paling banyak diminati siswa adalah menjadi pengurus OSIS. Ada serangkaian seleksi yang harus dilewati terlebih dahulu sebelum dikukuhkan sebagai pengurus OSIS. Mungkin karena itu kegiatan satu ini menjadi istimewa dan membanggakan bagi siswa. Bergabung menjadi pengurus OSIS membuat siswa banyak belajar mengenai kepemimpinan dan kedisiplinan, memupuk rasa tanggung jawab, serta melatih kemampuan organisasi. Kecakapan yang didapat dari organisasi sangat penting sebagai modal menapaki karir di bidang apapun. Misalnya kemampuan berbicara di depan orang banyak yang teresah, keluarsaan ketika harus berinteraksi dengan berbagai pihak dari beragam kalangan. Yang kedua, bahasa. Klub bahasa. Memiliki kemampuan berbahasa asing di atas rata-rata akan sangat menguntungkan bagi siswa di masa depannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kecakapan berbahasa asing secara signifikan adalah dengan mengikuti klub bahasa. Aktif mengikuti klub bahasa tertentu melatih siswa terbiasa mendengar, memahami, merangkai kata dengan logika bahasa tersebut, sehingga dapat merespon dengan cepat ketika praktek berkomunikasi dalam sebuah percakapan. Yang ketiga, ekstrakurikuler jurnalistik. Melalui ekstrakurikuler jurnalistik, siswa belajar bagaimana menggali berita dari narasumber, kemudian mengolahnya menjadi sebuah tulisan yang menarik untuk dibaca banyak orang. Bukan hal mudah menuangkan ide-ide, gagasan, informasi, atau berita ke dalam bentuk tulisan. Banyak sekali peluang karir yang terbuka untuk siswa-siswa yang berbakat dalam bidang jurnalistik. Tidak hanya sebagai wartawan yang mungkin kurang umum di masyarakat, tapi sebenarnya sangat menjanjikan secara finansial adalah menjadi penulis jurnal internasional. Yang keempat, teater. Ekstrakurikuler teater bisa jadi yang paling terkenal dan tidak pernah sepi peminat. Banyak pesohor tanah air yang semasa sekolah bergabung dengan ekstrakurikuler ini. Untuk siswa yang pemalu, dengan mengikuti ekstrakurikuler teater akan membantu meningkatkan kepercayaan diri. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di setiap pertemuan ialah latihan-latihan yang memang mendongkrak rasa percaya diri. Misalnya saling berhadapan dan bertahan untuk tidak memalingkan tatapan mata, bermonolog di depan anggota lain,
olah suara, dan lain sebagainya. Yang kelima, pramuka. Ekstrakurikuler yang ini sempat menjadi ekstrakurikuler wajib di berbagai sekolah. Tak tanggung-tanggung setiap siswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pramuka di sekolahnya dalam satu hari selama 1 pekan. Pramuka dijadikan ekstrakurikuler wajib itu banyak alasannya. Salah satunya adalah manfaat di masa depan. Pramuka membangun kemampuan siswa untuk mandiri, belajar menyelesaikan masalah yang muncul, mencintai lingkungan, alam, dan manusia di sekitar, serta mengasah keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang keenam, jurnalistik. Jurnalistik adalah salah satu ekstrakurikuler sekolah yang banyak diminati oleh siswa. Ekskul ini mengajarkan cara berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, termasuk bagaimana cara bekerja di media massa. Jurnalistik adalah miniatur pekerjaan jurnalis di luar sana. Belajar mewawancarai orang, membuat berita dari informasi yang sudah didapat dan menyebarkan ke umum. Tujuh, olahraga. Ekskul yang ini sudah pasti banyak peminatnya. Di setiap sekolah hampir dipastikan ada kegiatan basket, sepak bola, sepak takraw, voli, futsal, bulu tangkis, dan semacamnya. Olahraga ini juga kebanyakan disukai oleh cowok-cowok, meski banyak juga cewek-cewek yang tertarik. Di samping mengembangkan kemampuan dalam olahraga, siswa akan belajar soal sportivitas, di mana ini adalah skill penting dalam kehidupan. Di olahraga, siswa belajar bagaimana sportif saat menerima kekalahan dan kemenangan di pertandingan. Di masa depan, mahasiswa akan belajar bahwa hidup mengharuskan untuk sportif saat mengalami kekalahan dan menjadikannya bahan bakar untuk mencapai yang lebih baik lagi. 8. Robotik. Ekstrakurikuler sekolah robotik mungkin tidak dimiliki oleh semua sekolah. Meski begitu, ekskul ini punya banyak manfaat buat siswa. Siswa akan belajar menjadi seorang penemu atau inventor di bidang teknologi. Ilmu yang siswa pelajari juga bisa langsung diterapkan saat menciptakan teknologi baru di masa depan. Kemampuan untuk menciptakan teknologi baru akan sangat dibutuhkan untuk membuat alat-alat inovasi dan aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas manusia. Itulah beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membuat peluang atau memuluskan karir siswa di masa depan. Berikut contoh ragam PLS dalam persekolahan. Yang pertama, olahraga. Contohnya bola basket, bola voli, futsal, sepak bola, bela diri, bulu tangkis, judo, karate, pencak silat, pecinta alam, takraw, tarung derajat, taekwondo. Yang kedua, keagamaan atau pendalaman agama. Contohnya kerohanian Islam, kerohanian Kristen. Yang ketiga, kesenian. Contohnya drum band, jurnalis, pemadu sorak, panduan suara, tari, teater, vokal group. Yang keempat, keilmuan. Contohnya kelompok ilmiah remaja, kelompok ilmiah remaja ilmu pengetahuan, kelompok ilmu remaja ilmu pengetahuan sosial. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam, Information and Communication Technology Club. Contohnya English Study Club, English Debate Club, Japanese Club. 7. Baris berbaris. Contohnya pasukan pengibar bendera, Praja Muda Karana. Yang kedelapan, medis. Contohnya palang merah remaja. Nah, jadi kesimpulannya adalah ragam pendidikan luar sekolah yang terdapat dalam persekolahan adalah kegiatan ekstrakurikuler.
Ekstrakurikuler atau ekskul ini adalah satu kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah. Ini dengan bertujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan, dan juga membantu dalam membentuk karakter peserta didik itu sesuai dengan minat serta bakat tiap-tiap individunya. Hanya itulah penjelasan tentang materi kelompok 9. Kami tutupi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.